para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa ikut kita, klik subscribe, supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf media sosial, memberikan konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik, yang banyak sekali di luar sana, di media sosial. Nah, kali ini kita akan berbincang, melanjutkan filsafat ilmu yang kemarin episode sebelumnya adalah aspek aksiologis. Nah, kali ini akan berbicara mengenai kebenaran ilmu atau pembenaran ilmu yang akan dibahas oleh narasumber istimewa kita, Bapak Profesor Dr. Ahmad Dardiri M.Hum. Beliau adalah guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, jangan lupa ikuti video ini di episode yang ke-6. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dardiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Suyanto. Ya, selamat pagi. Terima kasih luar biasa, Prof. Jenengan dari Surabaya dan tetap saja bisa menebar ilmu dari manapun kita berada. Nah, gimana, Prof, tentang tema kita kali ini mengenai bagaimanakah ilmu itu dianggap benar atau salah, atau bahkan bagaimana orang melakukan pembenaran terhadap ilmu. Prof, enggak, Prof? Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Kalau kita bicara soal pengetahuan, juga tentang ilmu pengetahuan, tentu kita juga akan bicara tentang kebenaran pengetahuan yang kita miliki, ya, atau kebenaran tentang ilmu yang kita miliki. Kadang-kadang kalau kita ditanya tentang apa itu kebenaran, kita kesulitan untuk menjawab. Ya. Meskipun sebetulnya kata itu sudah sering saben hari kita dengar, mungkin beratus kali ya. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui ya. Dan biasanya kalau kita berlandaskan teori lalu kita menjawabnya lebih mudah. Kalau sudah tahu teorinya itu kita menjawab lebih mudah daripada kalau tidak punya teori ditanya apa itu kebenaran, pasti jawabannya kebenaran itu ya bukan kesalahan gitu. Dan ya Prof. Dan itulah sebabnya di dalam bahasa Inggris ada ungkapan one man's meat is for another's poison. Jadi barang yang untuk seseorang itu daging enak, tapi bagi orang lain bisa menjadi racun. Nah, ini saya kira merupakan fenomena di mana ungkapan itu mungkin mengatakan analoginya adalah bahwa kebenaran itu belum tentu benar juga kepada orang lain. Oleh karena itu di pandangan filsafat, kebenaran itu tidak mutlak, Prof. Relatif dan subjektif mungkin. Gimana? Ya, jadi kalau dalam filsafat itu sudah harus disadari bahwa selama ya, untuk upaya manusia itu pasti tidak akan pernah mencapai kemutlakan. Sebagaimana kemutlakan yang kebenaran yang diperoleh dari Tuhan gitu ya. Selagi itu upaya, selama itu adalah upaya yang dilakukan oleh manusia, selalu akan terjadi ketidakmutlakan. Karena manusia itu punya keterbatasan gitu ya. Kecerdasannya terbatas, juga lingkungan hidupnya itu juga membatasi. Jadi oleh karenanya kita tidak boleh menganggap misalkan saja apa yang kita katakan benar atau bahkan menyalahkan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Bahkan di dalam agama kita, di dalam Al-Quran dikatakan misalkan saja jangan menjelek-jelekan orang lain. Jangan-jangan kamu lebih jelek daripada yang dijelekan. Itu kelihatannya relevan dengan filsafat ilmu, Prof. Gimana penjelasannya? Iya.
Nah, kalau kita lihat di dalam filsafat ilmu kan kita diberi diberi semacam wawasan bahwa kebenaran itu banyak teorinya lah. Kita mau Oh, menganut teori yang mana itu tergantung konteks ya. hmm. Ketika kita mau melihat dari sisi konsistensinya pernyataan seseorang, gitu ya. Iya. Oh, Ya, dia konsisten apa tidak pernyataannya itu, oh, nah berarti kita menggunakan teori konsistensi atau teori oke. koherensi. Oh, konsistensi Seperti dan kita, koherensi. Ya. ya, soalnya seperti kita dalam kita bernalar atau berlogika itu kan selalu yang dituntut adalah konsistensi kita berpikir ya, 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 atau ya. koherensi kita berpikir. Mhm. Kalau contoh konkretnya ya, kalau mahasiswa bikin itulah tesis, disertasi itu biasanya ya dari bab pertama sampai bab terakhir itu harus Ya. konsisten, koheren gitu. Mhm. Kemudian yang kedua itu kalau kita ingin melihat kebenaran dari sisi kesesuaiannya dengan fakta, ya, seperti contoh tadi misalnya, Mhm. kita tidak boleh menganggap orang lain jelek ya, atau Ya. jangan-jangan orang yang dituduh itu lebih baik daripada yang kita tuduhkan. Nah, itu kita bisa melihatnya dari sisi teori korespondensi. Oh, korespondensi. Artinya, iya, korespondensi itu artinya pernyataan itu diukur itu dari sejauh mana pernyataan itu sesuai dengan fakta gitu ya. Oke. Ya, ya, ya. Jangan-jangan yang kita tuduh itu tidak sesuai fakta gitu ya. Ya, jadinya opini. Jadinya opini gitu ya. Jadi ini saya kira ini penting ya, karena biasanya orang mengatakan mengklaim dia benar tapi ternyata tidak sesuai fakta. Ini biasanya teori yang dipakai ini teori Ya, korespondensi. korespondensi. Yang pertama Ya, tadi koherensi. koherensi. Terus ada eh, teori apa? Yang kedua tadi ini Oke, korespondensi. Lalu ada yang ketiga ya, ini teori pragmatis. pragmatis. Yang ketiga, Bro. Iya, iya. Teori pragmatis itu melihatnya bukan dari kecocokan, tetapi sejauh mana teori itu bermanfaat. Oh ya. Jadi kalau kita mengklaim bahwa saya ini orang yang paling benar misalnya begitu, itu Hmm. penjustifikasiannya itu adalah sejauh mana pembenarannya itu sejauh mana pernyataan itu bermanfaat bagi orang lain. Oh ya, ya. Hmm, hmm, hmm. Ya, itu Rob. Jadi dilihat dari sisi manfaat suatu teori atau suatu pernyataan, Hmm. supaya kita tidak sembarang mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini benar, tapi ternyata nggak bermanfaat. Sehingga saya sering mengatakan sama mahasiswa saya, kalau menurut teori berdasarkan teori pragmatis, jangan-jangan kuliah saya ini tidak bermanfaat bagi Anda ya. Ya, 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 makanya dari aspek filsafat ilmu seperti itu, maka dalam apa pedagogi akhirnya kan kita nggak bisa mengajar segala-galanya kecuali yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Oleh karenanya saya kira mahasiswa itu perlu dirangsang untuk bertanya. Jangan-jangan Iya, pertanyaan kita itu sebetulnya kalau kita menanyai mahasiswa adalah bukan menjadi masalah bagi mereka. Nah itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang mahasiswa bertanya nggak mau, ditanya juga nggak bisa. Ini yang tantangan bagi kita, saya kira. katanya penganut aliran kebatinan gitu. Mereka cuma di batin aja nggak mau diungkapkan dalam kata-kata. Karena biasanya juga seperti Prof itu, Prof Dadiri, kalau ngajar, saya itu ngajar macam-macam begini, jangan-jangan kamu nggak perlu ilmu ini. Sehingga apa yang kamu perlukan? Tanyakan kepada saya sudah digaji cukup mahal oleh negara, jadi harus dimanfaatkan. Tapi tidak juga semua mahasiswa sadar akan hal itu. Sehingga perlunya filsafat ilmu bagi mahasiswa itu harusnya sejak S1 itu harusnya, Prof. Itu. Iya Jadi betul. diberikan Iya, supaya
memahami teori-teori kebenaran yang ada. Kalau itu dipahami, orang nggak gampang menulis hoax di media sosial, saya kira, Prof. Karena Iya, ya betul. teori pragmatisme tadi, pragmatis tadi, kan untuk apa nulis ini? Gunanya apa? Apa untungnya saya? Kan itu bisa digitukan ya, Prof, kira-kira. Ya. Ada juga orang punya pendapat itu, saya share di internet atau di mana itu supaya bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti acaranya Prof. Sianto seperti ini kan, kalau dipandang dari teori pragmatis, yang penting ini bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu ada orang-orang bisa mengambil manfaat dari acara seperti ini. Ya, insya Kita Allah. kan husnudzon ya, positive thinking. Ya memang niatnya begitu, Prof. Perkara diberi hidangan, menu, nggak makan itu karena dia nggak lapar. Dari sisi spiritual sudah diberi jalan, ajakan, nggak mau, itu belum mendapat hidayah Allah. Saya menganggapnya begitu sehingga kita tidak putus asa untuk selalu berbuat sesuatu yang quote unquote bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu Prof, dari sisi filsafat itu, ketika kita menghadapi sebuah ilmu, teori, kemudian kata orang, ternyata dia tidak memiliki tidak dijustifikasi dengan 3 prinsip tadi, yang koherensi, kemudian pragmatis, yang kedua tadi saya lupa, korespondensi, ya kan? Ya, korespondensi, koherensi, pragmatis. Sebetulnya ada teori lain ya, seperti konsensus lah ya. Oh ya, teori ya. konsensus. Nah itu ya, gitu kan. yang saya maksud itu, apa sikap kita terhadap itu. Orang-orang mengatakan ini untuk menjustifikasinya perlu dilakukan konfirmasi terhadap 3 teori plus 4 yang akan dikatakan Prof dari teori konsensus ini. Apa Prof yang dilakukan teori konsensus itu? Jadi kalau teori konsensus kan kita mencari ini ya, pembenarannya dari teman-teman kita yang sebidang lah ya. Sebidang misalnya kalau dalam ilmu matematik ya itu para ilmuwan yang matematik itu bersama-sama menyampaikan pernyataan-pernyataan itu kan sebagai pembenaran, sehingga makin banyak ilmuwan membenarkan itu kan sebagai justifikasi terhadap suatu pendapat itu. Memang pembenaran itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Pertama itu lewat internalisasi atau internalisme ya. Ada teori internalisme, artinya kita mengorek introspeksi lah. Introspeksi. Ya, siapa tahu akal pikir kita atau persepsi kita ini yang tidak benar gitu. Ya, jadi maaf, gimana itu caranya? Kan kita harus duduk merenung setelah mempunyai omongan di tempat publik misalnya saja, apakah apa yang saya lakukan itu benar atau salah? Begitu mungkin caranya. Ya, jadi introspeksi. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini tidak kuat ya, tidak mendukung kebenaran. Maka kita kan introspeksinya itu lewat akal kita, cara berpikir kita, mungkin intuisi kita. Jadi yang dicari itu dari sisi subjeknya, Prof. Berbeda kalau pembenaran lewat dengan aliran atau paham eksternalisme, itu yang dilihat itu sisi luar. Jadi mencari bukti-bukti penguat. Nah, misalnya kalau ya seperti misalnya ya pernyataan seperti hoax itu, ini hoax atau bukan kan kita mencari bukti-bukti dari luar gitu. Fakta-fakta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk menjadi pembenar ya. Untuk bisa memberikan justifikasi terhadap suatu pernyataan. Ya, baiklah Prof, saya kira sudah banyak hal yang kita sampaikan di suyanto.id, channel pendidikan untuk para siswa, mahasiswa, dosen muda, dosen tua yang belum pernah mendengar filsafat ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan lebih-lebih Prof Dadiri ini
melakukan diskusi ini dari Surabaya, jauh dari rumah. Itu ganjarannya lebih banyak, seperti orang Jumatan kalau jalannya panjang itu lebih banyak. Ya, amin, amin. Amin. Terima kasih, semoga sehat walafiat, Prof. Kita ketemu lagi minggu depan. Sami-sami, Prof. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.